Adik Rayakta. Jadi hari ini kita akan bahas UAS tahun lalu, tahun 2021. Di sini akan bahas soal kasus yang pertama dan kasus 5. Langsung aja ke kasus yang pertama, kita baca soalnya sama-sama ya. Jadi PT AH ini bekerja di bidang jasa. Oke, nah ini ada ininya lah, ada keterangan-keterangannya ya. PTA mengupdate data pegawai secara periodik, kemudian punya kebijakan standar gaji pegawai. Jadi ada gaji tiap golongan jabatan, kemudian ada potongan, dan juga ada tunjangan-tunjangan terkait. PTAH juga membayar gaji melalui rekening bank dengan cek yang diberikan kepada masing-masing karyawan. Nah, berdasarkan analisis awal terhadap data pendukung, auditor itu memperoleh informasi bahwa ternyata PTAH ini memberikan tunjangan untuk PPh satu dan iuran BPJS untuk pegawainya. Nah, em, untuk keperluan perpajakan, PPh satu dikenakan dari penghasilan kena pajak atau PKP, sedangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP masing-masing pegawai itu sejumlah Rp4.500.000. Iuran BPJS dikenakan dari total gaji plus tunjangan. Nah, auditor ini mendeteksi terdapat 5 pegawai tetap PT AH yang belum dicatat pengakuan beban gajinya pada bulan Desember 2020. Uraian rincinya sebagai berikut. Ya, ini ya. Terus dari informasi ini kita diminta yang pertama buat prosedur audit pengujian pengendalian atau TOC menggunakan hasil ICEKI atau internal control kuesioner ya. Terus yang kedua, kita diminta untuk buat prosedur audit pengujian substantif atas saldo akun beban gaji. Lalu yang ketiga, kita diminta untuk melengkapi tabel ini. Oke, langsung yang pertama. Jadi TOC-nya ini ya dalam bentuk ICEKI ya. Jadi yang pertama, PT AH ini selalu mengupdate data pegawai secara periodik. Ini dari sini ya. Nah, ini mengupdate data pegawai secara periodik, jawabannya iya. Yang kedua, PT AH telah memiliki kebijakan standar gaji pegawainya, termasuk besaran gaji golongan, jabatan, potongan, dan tunjangan terkait. Ya, jawabannya juga iya ya. Sudah punya kebijakan terkait hal ini. Lalu yang ketiga, apakah beban pembayaran gaji pegawai PT AH yang pertama dibayarkan melalui rekening bank masing-masing karyawan? Iya ya, dia dibayar rekening bank langsung nanti karyawannya dikasih cek gitu. Yang kedua, cek dari pembayaran gaji diberikan kepada masing-masing karyawan ya benar. Jadi ini jawaban untuk e-checkingnya. Yang kedua, ini kelemahan-kelemahan lain yang tercantum pada pernyataan di atas ini tidak ada ya. Lalu catatan lainnya juga tidak ada. Kesimpulan penilaiannya karena nggak ada kelemahannya tadi, maka kesimpulan untuk e-checking ini adalah baik. Nah, karena nggak ada kesimpulan, maka nggak ada revisi di sini. Oke, kliennya PT AH, schedule-nya ICEKI, dibuat pada tanggal, oh maaf ini kayaknya salah, tanggalnya harusnya 2000, oh tunggu, ada nggak di sini? Harusnya 2020 ya berarti. Oke, udah. Nah, terus soal yang kedua, kita diminta untuk buat prosedur audit pengujian substantif atas saldo akun beban gaji. Nah, jadi kalau aku beban gaji terkait siklus penggajian ya, kita sudah pelajari di apa di sebelum UTS. Ya sebelum UTS itu kita sudah belajar tentang payroll ya. Nah, jadi ada asersi atas saldo itu untuk akun beban gaji itu ada ini, ada 4, ada 5 sih sebenarnya. Jadi ada existence, completeness, valuation, and allocation, lalu ada cut off. Asersi existence ini prosedur auditnya kita memeriksa dokumen transaksi atau kita melakukan vouching ya terkait pembayaran gaji karyawan dengan melakukan konfirmasi untuk tiap buku rekening karyawan kepada pihak bank terkait. Nah, jadi nanti seorang auditor, kita sebagai auditor itu akan melakukan pemeriksaan dokumennya. Jadi ini disebut dengan vouching. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini untuk apa? Untuk pastiin bahwa pembayaran gaji ini benar-benar dilakukan pada tanggal neraca terkait. Nah, ini adalah tujuan dari asersi eksistensi ini. Terus yang kedua, completeness. Prosedur auditnya sebagai seorang auditor, kita akan meriksa jurnal pembayaran gaji
atau beban gaji yang tercatat dengan konfirmasi dari bank terkait, serta kita lakukan rekalkulasi jika perlu, ya. Jadi kita lihat apakah yang tertulis di jurnal itu sudah sesuai dengan yang dikonfirmasi oleh pihak bank. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai atau menurut kita sebagai seorang auditor itu ada kesalahan mungkin saja, nah itu kita akan lakukan rekalkulasi. Tujuannya apa? Terkait asersi completeness ini kita memastikan bahwa akun pembayaran gaji pegawai yang dicatat itu benar-benar ada dan lengkap ya, completeness. Terus asersi yang ketiga itu adalah valuation and allocation. Ini prosedurnya kita melakukan rekalkulasi atas pencatatan akun yang kurang tepat. Jadi melakukan rekalkulasi ini kita tujuannya apa? Terkait asersi ini adalah memastikan bahwa transaksi terkait pembayaran gaji ini telah dicatat pada jumlah yang benar. Makanya kita melakukan rekalkulasi tadi. Oke. Nah, asersi yang terakhir itu adalah cut off. Ini prosedur auditnya kita periksa transaksi yang mendekati tanggal periode apa neraca dan melakukan perhitungan ulang terkait nilai, karena biasanya kalau di tanggal cut off itu kan rawan ya, bisa lebih renggang lah untuk terjadi misstatement atau mungkin saja fraud gitu, karena ya bisa aja yang masih ada transfer yang masih apa ya istilahnya di in transit gitu. Nah, ini biasanya makanya kita perlu lakukan prosedur audit untuk asersi cut off itu. Tujuannya apa? Asersi ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi terkait pembayaran gaji pegawai itu sudah dicatat pada periode pembukuan yang tepat. Nah, karena emang cut off ini kan seperti yang aku bilang tadi dia bukan beresiko apa ya? Ada gapnya lah untuk kemudian terjadi misstatement atau fraud tadi. Nah, makanya tuh kita harus pastiin bahwa semua transaksi yang tercatat itu sudah sesuai untuk periode ini. Memang untuk periode ini bisa aja gitu kan ada transaksi yang ternyata ini tuh harusnya di periode depan gitu, periode tahun depan. Nah, itu kemudian nanti akan kita lakukan koreksi gitu. Oke, ini untuk prosedur pengujian substantif atas saldo akun beban gaji. Nah, yang ketiga, kita diminta untuk lengkapi tabel ini nih. Nah, tabel ini, oke, kita langsung lihat aja ya di sini. Sorry, ini udah aku isi ternyata. Ntar aku hapus dulu supaya nanti teman-teman tahu dari mana. Nah, oke. Jadi yang pertama, kita isi tabel PTKP dulu. Kenapa? Karena ya ini yang diketahui dari soal ya, PTKP. Nah, jadi kita lihat di sini nih. Mana ya? Nah, ini. Sedangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP masing-masing pegawai sejumlah 4.500.000. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa semua pegawai ini Amora, Belinda, Marimar, Ferguso, dan Carlos ini dia punya apa golongan yang sama gitu, tingkatan yang sama. Makanya PTKP-nya ternyata sama-sama 4.500.000. Nah, jadi kita samain. Nah, misalnya kita berarti oke, nah ini mereka semua punya golongan yang sama, mereka 4.500.000 PTKP-nya. Nah, setelah itu baru kemudian kita akan lihat iuran BPJS yang dikenakan ke mereka berapa. Iuran BPJS itu kita hitung dengan mengkalikan persentase ini 6,5% dikali dengan ini totalnya. Kita lihat dari mana itu di sebentar. Iuran BPJS nih. Iuran BPJS dikenakan dari total gaji plus tunjangan. Nih. Berarti kenapa 12 juta? Karena 12 juta ini adalah jumlah total gaji ditambah tunjangan. Jadi iuran BPJS-nya sama dengan 6,5% dikali 12 juta. Nah, itu untuk iuran BPJS si Amora. Si Belinda gimana? Sama ya, 6% dikali 8 juta. Karena total gajinya Melinda segitu THP-nya. Terus untuk Marimar sama ya, dikali 5,5. Nah, untuk Ferguso kita kali juga dengan 5,5.
Lalu untuk Carlos kita kali dengan 5.500.000 juga. Nah, ini segini, ini adalah iuran BPJS-nya. Selain iuran BPJS ketenagakerjaan, ada juga iuran BPJS kesehatan. Nah, ini persentasenya 4%. Untuk angka persenan ini udah ada di tabelnya ya. Nanti aku kasih lihat habis ini. Udah ada di tabelnya, jadi ya udah langsung tinggal hitung aja. Nah, sama. Oke, ini dari 4%. Kita kalikan dengan 5.500.000. Ini dari 4%. Kita kalikan dengan 5,5. Ini dari 4%. Kita kali dengan 5,5 juga. Oke, nah sudah dapat iuran BPJS, baru kemudian kita bisa hitung gaji bersihnya berapa. Jadi gaji bersihnya itu adalah total gaji tadi, total THP-nya ya. Setelah gaji ditambah tunjangan, kemudian kita kurangin dengan iuran-iuran ini BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Maka sama dengan 12 juta kita kurangin dengan ini dan ini. Jadi itu adalah nilainya adalah 10.734 ini gaji bersih yang diterima oleh Amora. Nah, ini sama semua turun. Nah, oke. Setelah kita hitung gaji bersih, baru kemudian kita bisa hitung PKP atau penghasilan kena pajaknya. Nah, ini dari total gaji, maaf, dari gaji bersih ini kita kurangin dengan penghasilan tidak kena pajaknya. Berarti dari sini kita kurang dengan ini. Nah, sekian 6.235.200 rupiah. Nah, ini adalah jumlah penghasilan kena pajak mereka. Setelah kita tahu penghasilan kena pajaknya, baru bisa kita kenakan PPh-nya berapa gitu. Nah, PPh-nya 15% dari itu, dari PKP-nya. Jadi sama caranya, kita kali aja 15% dikali penghasilan kena pajak. Kita kali 420.300, 16% kita kali. Oke, sama dengan 15%. Kita kali dengan 420.300. Nah, ini udah. Jadi, ini adalah cara mengisinya ya. Jadi tadi yang pertama kita PTKP-nya dulu karena emang ini udah diketahui dari soal. Terus setelah kita dapat PTKP-nya baru kita kemudian menghitung iurannya berapa. Nah, untuk angka persentase iuran ini dapat langsung dari soalnya udah ada diketahui. Tuh ini 15%, 6,54 sama 4. Oke. Nah, ini untuk pembahasan soal yang pertama segini aja. Untuk kasus yang pertama, kita lanjutkan nanti di kasus yang kelima, oke?